record. Betul. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan progress report dari kelompok kami pada proyek damping ini dengan judul prediksi tingkat kerusakan bangunan akibat gempa menggunakan algoritma ensemble learning. Dengan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4, saya sendiri, Helga Milena Putri Fortuna. Selanjutnya ada Muhammad Mumtaz Saho, Kartika Dewi, dan ada Zahra Fitriani. Yang pertama adalah latar belakang. Gempa bumi sering terjadi di Indonesia karena negara ini memiliki daerah lempeng tektonik yang aktif. Gempa bumi menyebabkan kerugian material yang signifikan, terutama pada bangunan yang terkena dampak. Pendataan dan analisis dilakukan terhadap bangunan yang rusak setelah gempa bumi untuk membuat prediksi tingkat kerusakan berdasarkan fitur-fitur dalam dataset. Informasi ini berguna untuk merencanakan mitigasi dan pemulihan pasca gempa yang lebih efektif, serta meningkatkan pemahaman tentang kerentanan bangunan terhadap gempa bumi di masa depan. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan latar belakang, tujuannya yaitu yang pertama untuk mengetahui karakteristik bangunan yang tahan terhadap gempa dan memprediksi tingkat kerusakan pada bangunan akibat gempa bumi. Selanjutnya ada data dan sumber data. Data yang kami gunakan didapatkan dari kompetisi nasional di Kaggle yang memiliki 25 atribut dan 722.815 baris, serta multi-class classification 5 kelas. Dan data tersebut dapat diakses pada sumber yang tertera. Selanjutnya, metode. Berikut adalah metode yang digunakan. Dimulai dari problem understanding. Pada problem understanding, kami menentukan tujuan serta memahami setiap variabel pada dataset. Kemudian, dilanjutkan oleh eksplorasi data. Eksplorasi data digunakan untuk melihat visualisasi data, missing value, keabnormalan data, serta duplikasi dan ketidaksesuaian format data. Selanjutnya, praproses data. Pada praproses data, kami memperbaiki data yang abnormal, missing value treatment, rekayasa fitur, transformasi data, serta seleksi fitur penting. Setelah melakukan praproses, lanjut ke tahap modeling. Pada bagian modeling ini, kami membangun model dasar, seleksi model, dan tuning model. Setelah model dibuat, model akan dievaluasi oleh data validasi. Jika skor F1 makro validasi memuaskan, maka selesai. Jika belum memuaskan, maka lanjut sampling data missing value. Proses sampling missing value hanya tertuju pada variabel-variabel terpenting berdasarkan nilai mutual information. Setelah mensampling missing value, kami melakukan modeling missing values. Kami tidak melakukan inputasi missing values dengan modus ataupun rataan karena jumlah missing value yang terlalu banyak dan dikhawatirkan model utama menjadi bias. Modeling missing value dilakukan dengan memilih fitur terpenting dan menganggap variabel yang missing tersebut sebagai data target. Model ini dapat memprediksi missing value suatu variabel dengan error yang lebih kecil daripada dengan mengisi modus atau rataan. Proses sampling missing value, praproses, dan modeling akan terus berulang sampai menghasilkan skor F1 makro terbaik. Ada yang selanjutnya ada eksplorasi data. Nah, di eksplorasi data itu ada melihat tipe data dan missing value, melihat berapa jumlah kategori dalam setiap data, dan ada visualisasi data. Nah, yang pertama ada melihat tipe data dan missing value. Nah, bisa dilihat dari gambar yang pertama itu tipe data, contohnya floors before equal, ini tipe datanya objek dan ada ringkasan di bawahnya. Di types itu floatnya jumlahnya ada 7, integer 1, objeknya 17. Dan yang kanan itu ada
persentase missing value, dan yang terbesar itu ada di technical solution proposed. Next. Nah, selanjutnya itu ada melihat beberapa value dan jumlah kategori dalam setiap data. Bisa dilihat di gambar-gambarnya, itu ada beberapa value yang ada duplikatnya. Contohnya itu di gambar yang terakhir, seperti private use, RVT, dan yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada visualisasi data. Nah, yang di gambar pertama ini terlihat bahwa proporsi label tidak seimbang. Pada dataset banyak bangunan yang tingkat kerusakannya parah. Dan pada gambar yang kedua, rata-rata damage grade terhadap wall material ini, pada fitur wall material, dapat dilihat bahwa tipe unknown dan red bricks memiliki damage grade yang lebih rendah dibandingkan stone bricks dan red stone bricks. Terus yang selanjutnya itu ada rata-rata damage grade terhadap wall binding. Nah, itu tuh pada fitur wall binding tipe mud mortar clay-nya itu memiliki damage grade yang lebih tinggi dibandingkan tipe lainnya. Sedangkan pada tipe unknown dan tipe mortar cement memiliki damage grade yang lebih rendah dibandingkan tipe lainnya. Pada gambar yang selanjutnya itu ada rata-rata damage grade terhadap technical solution proposed. Nah, bisa dilihat pada gambar yang ini tuh, fitur technical solution proposed tuh terlihat bahwa reconstruction memiliki rata-rata damage grade tertinggi, diikuti oleh major repair, minor repair, dan no need. Nah, selanjutnya itu ada rata-rata damage grade terhadap type of foundation. Pada fitur type of foundation, terlihat bahwa fondasi dengan tipe clay atau mud memiliki rata-rata damage grade tertinggi, dan fondasi dengan tipe reinforced concrete memiliki damage grade terendah. Yang selanjutnya itu ada fitur type of roof. Type of roof ini memiliki tipe RC sama-sama memiliki damage grade rendah. Hal ini berkebalikan pada tipe bambu atau timber. Pada fitur type of foundation memiliki damage grade rendah, tapi pada fitur type of roof yang ada di gambar selanjutnya itu memiliki damage grade yang tinggi. Terlihat pada plot di atas masih banyak ya nilai duplikasi data dan atau memiliki arti yang sama. Oleh karena itu diperlukan proses penggabungan data. Nah, yang selanjutnya kita ada land surface dan flexible structure. Nah, pada fitur land surface dan flexible structure ini dapat dilihat bahwa ketika kategori memiliki rata-rata yang hampir sama, sehingga kedua fitur tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap fitur damage grade secara linear. Kita masuk dalam praproses data. Dalam praproses dataset, kami melakukan beberapa tahapan, yaitu yang pertama menghilangkan duplikasi data, yang kedua formatting atau normalisasi data, yang ketiga transformasi data, yang keempat rekayasa fitur, dan yang terakhir ialah inputasi missing value. Next. Yang pertama ialah menghilangkan duplikasi data. Dalam menghilangkan duplikasi data, kami menggunakan penghapusan duplikasi secara manual, yaitu menggunakan algoritma seperti sorting dan looping untuk memeriksa dan menghapus elemen yang duplikat. Contohnya pada atribut floors before EQ, di mana dapat kita lihat dari keseluruhan data, banyak sekali duplikat elemennya dengan nama yang berbeda dan acak, seperti to, floor to, there is to floor, dan lainnya. Oleh karena itu, kami menerapkan algoritma sorting dan looping pada data duplikat yang berbeda dan acak seperti ini, hingga kemudian menghasilkan data dengan satu nama, yaitu lantai kedua hingga lantai ke-9. Selain pada floors before earthquake, duplikasi data juga terjadi pada atribut-atribut lain seperti type of foundation, type of roof, type of ground floor, type of other floor, dan legal ownership status. Lanjut. Yang kedua ialah ada formatting data atau normalisasi data.
Nah, normalisasi sendiri adalah proses mengubah data dalam skala tertentu sehingga memenuhi kriteria tertentu untuk memperbaiki karakteristik data tersebut. Tujuannya ialah untuk menghilangkan perbedaan skala dan memastikan bahwa setiap fitur atau atribut memiliki pengaruh yang sebanding terhadap hasil analisis atau permodelan. Nah, normalisasi yang kami lakukan pada plane area merupakan normalisasi yang menghilangkan satuan, di mana atribut plane area fit kuadrat yang semula merupakan atribut kategorik diubah menjadi atribut numerik agar pengisian missing value dengan teknik min atau rata-rata dapat diterapkan pada data ini. Metode untuk menghilangkan atribut pada plane area fit kuadrat menggunakan metode parsing atau pemotongan string untuk penghapusan satuan dari data tersebut. Lanjut. Selanjutnya masih dalam normalisasi. Normalisasi dalam menghapus satuan atau mengganti atribut kategorik menjadi numerik biasanya disebut encoding. Nah, tahapan encoding yang kami lakukan ialah one-hot encoding. Nah, atribut dataset yang menerapkan one-hot encoding diantaranya ada type of foundation, type of roof, type of ground floor, type of other floor, building plan configuration, legal ownership status, dan land surface condition. Lanjut. Nah, one-hot encoding sendiri merupakan metode dengan menggantikan atribut kategorik dengan vektor biner, di mana setiap kategori memiliki dimensi biner sendiri. Nah, nilai 1 menunjukkan keberadaan kategori tersebut, sementara nilai 0 menunjukkan ketidakhadirannya. One-hot encoding berguna ketika tidak ada urutan atau peringkat yang signifikan antara kategori, namun ini juga dapat menyebabkan dimensi yang tinggi pada data jika terlalu banyak kategori. Misalnya pada atribut type of foundation, di mana kita mengubah isi dari atribut type of foundation menjadi atribut-atribut baru yang bernilai 1 dan 0 untuk menunjukkan keberadaan kategori tersebut. Ini juga terjadi pada atribut-atribut yang telah disebutkan sebelumnya. Lanjut. Lanjut ke dalam rekayasa fitur atau feature creation. Nah, dalam proses ini merupakan proses transformasi atau manipulasi atribut atau fitur dalam dataset yang memperoleh representasi yang lebih informatif dan relevan. Tujuannya ialah untuk meningkatkan kualitas dan kegunaan fitur tersebut dalam analisis atau permodelan data. Nah, kami mengacu pada buku Earthquake Engineering for Structural Design oleh W.F. Chen, di mana jelaskan bahwa semakin tinggi bangunan, maka semakin sulit untuk membuat bangunan itu stabil. Yang kedua, semakin kecil luas bangunan, semakin kecil keseimbangan atau kekuatan struktur bangunan. Yang ketiga, tinggi bangunan berbanding lurus dengan guncangan. Dan yang terakhir, luas bangunan berbanding terbalik dengan guncangan. Nah, dari rule yang kami dapat dari buku tersebut, kami memperoleh rumus yaitu G sama dengan tinggi bangunan per luas bangunan. Sehingga setelah pembuatan fitur guncangan selesai, fitur ini masuk dalam 10 pada feature importance. Bisa dilihat pada perbandingan di bawah bahwa guncangan masuk dalam 10 besar. Oke, selanjutnya algoritma. Di sini kami menetapkan algoritma ensemble learning. Seperti yang kita ketahui bahwa ensemble learning itu memiliki tiga jenis, yaitu ada bagging, boosting, dan stacking. Nah, di mana di sini random forest merupakan algoritma bagging. Kemudian untuk cat boost dan XGBoost sendiri merupakan algoritma boosting. Oke, lanjut pemodelan. Penentuan atribut yang digunakan untuk pemodelan dilihat dari nilai information atau nilai mutual information-nya. Kemudian kami memilih variabel yang skor mutualnya itu tidak 0. Nah, sehingga kami mendapatkan 52 variabel prediktor. Nah, berikut ini adalah model baseline yang kami buat dari random forest sendiri. F1 makro validasinya itu sebesar 0,589. Kemudian XGBoost 0,652. Dan catboost 0,655. Lanjut, pemodelan untuk mengisi missing value. Nah, ini pemodelan untuk mengisi value ini digunakan untuk meningkatkan kualitas model. Variabel technical solution purpose merupakan variabel terpenting berdasarkan hasil eksplorasi, visualisasi, dan nilai mutual information. Akan tetapi di sini jumlah missing value-nya itu sangat besar, sebesar 93% dari keseluruhan data. Kemudian pengisian missing value dengan modus pada kasus ini dapat mengakibatkan model menjadi bias.
Oleh karena itu, kami mencoba mengambil jumlah sampel missing value yang optimal dan membuat pemodelan menggunakan random forest untuk memprediksi atau mengisi missing value. Nah, berikut adalah bagaimana kami mengisi missing value. Di sini kami yang pertama menyeleksi data berdasarkan fitur terpenting yang tidak none, kecuali pada technical solution. Nah, di sini juga kami juga memilih variabel technical solution purpose yang missing. Kemudian di sini kami membuat pemodelan dengan random forest. Setelah itu di sini setelah memilih technical solution purpose yang missing, kami mensampling jumlah missing value atau memilih banyaknya missing value yang optimal pada saat pemodelan. Kemudian di sini kami memprediksi missing value ini menggunakan pemodelan random forest. Nah, setelah itu kami masukkan ke data training hasilnya. Terus lanjut pada pemodelan utama jika pada saat skor validasi F1 makronya itu puas, maka lanjut ke proses lainnya. Kalau kurang puas, maka kami akan memainkan jumlah sampel di sini. Nah, hasil ini akan terus berulang sehingga mendapatkan skor validasi model utama yang baik. Oke, nah ini merupakan pemodelan setelah imputasi missing value. Nah, perlu di notice di sini, data validasi tidak berubah dari sebelumnya dan tidak ada data validasi yang terdapat pada data training. Jadi data validasi di sini sama seperti data validasi sebelumnya pada saat model baseline. Nah, jadi untuk F1 makro validasi random forest ini dengan parameter default mendapatkan skor 0,677, di mana skor ini meningkat dari sebelumnya 0,65, kemudian XGBoost dari skor yang sebelumnya ada 0,652 sekarang 0,688, kemudian untuk CatBoost di sini 0,686. Oke, lanjut ke hyperparameter tuning. Hyperparameter tuning di sini kami menggunakan random search dengan memilih 18 kandidat kombinasi parameter secara acak. Nah, berikut adalah parameter-parameter yang dituning. Ada learning rate yang menentukan seberapa cepat perubahan bobot oleh modelnya, kemudian N estimator atau banyak battery, terus max depth, wind child weight, gamma, dan call sample battery. Nah, berikut adalah nilai parameter terbaik. Nah, lanjut ke pemodelan setelah imputasi missing value dengan hyperparameter tuning. Nah, di sini kami mendapatkan F1 makro validasi pada XGBoost sebesar 0,6925 dan F1 makro test atau saat kita mensubmit di submit prediksi di Kaggle 0,6899. Nah, mengapa kami hanya menerapkan XGBoost? Karena untuk model random forest itu dia malah bias gitu. Begitu pula juga dengan CatBoost. Nah, kesimpulannya, karakteristik bangunan berhubungan dengan ketahanan suatu bangunan, pemilihan bahan pondasi, bahan perekat dinding, bahan dinding, tipe beton, dan bahan atap perlu diperhatikan. Untuk meminimalisir tingkat kerusakan bangunan paling rendah, digunakan beton bertulang pada setiap bagian bangunan. Penggunaan algoritma XGBoost menghasilkan skor F1 makro tertinggi dibandingkan algoritma CatBoost dan random forest. Setelah dilakukan parameter tuning, algoritma XGBoost menghasilkan F1 makro public sebesar 0,68995 dan skor F1 makro private sebesar 0,6857. Oke, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan kan